Pada hari ini Harlah ke-32 Asosiasi Bidan Indonesia 29 Januari 2025 di Pondok Gede Center, Jakarta. Selaku Ketua Umum didampingi Ketua Harian Arif Mustafa, Wakil Ketua Umum Muhammad Anwar atau panggilannya Konyak, tapi bukan roket-roket, tapi Konyak aja. Ada juga Ketua OKK, Sekretaris DPW Jakarta, juga ada Ketua APKRI Kota Sukabumi, Ibu Ida, Anak Ida, Kabupaten Sukabumi, Ibu Megawati, ada Mbak Ari, Pak Gedek, ya, DPW, dan juga Pak Nato, Ketua Jakarta Barat, Pak Dami, Jakarta Pusat, Pak Mesa, dan juga Jakarta Utara. Saudara-saudara, kenapa cetak biru ini perlu kita sampaikan? Hari ini kasat mata tidak bisa dibantah siapapun, termasuk Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan elit pemimpin yang lain. Makin banyak anak-anak kita, makin banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita di jalanan, kasat mata setiap hari kita saksikan. Mereka meminta-minta, mereka menjadi pengamen, menjadi pemulung, sekedar untuk makan, mengisi perut keluarga. Saudara-saudara, saya kalau duduk makan malam di warung Mekah, tidak kurang 5-8 pengamen berdiri. Anak-anak kita umurnya belasan tahun dengan karung dipanggul itu dari rumah. Itu sampai kenapa? Ini fakta kehidupan rakyat kita. Artinya ekonomi rakyat, ekonomi keluarga di negeri ini sedang mengalami sebuah penurunan yang cukup drastis di tengah tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang hari ini tepat 100 hari Kabinet Prabowo. Bukan hanya itu, saudara-saudara, saya keliling menemukan sebuah fakta. Mayoritas dari 65,4 juta UMKM di Republik ini sekedar buruh jual, sekedar buruh produksi. PKL Dawet Ayu, saya tanya berapa penghasilan sehari, jawabannya saya cuma menjual, diberi ongkos 40.000 sehari. Saya bertanya sama dia, untuk rokoknya Ketua Umum saya tidak cukup. Itu Bapak. Kemarin saya ke Hambalang di Masjid Jami Yakoyu di sekitar kompleks Universitas Pertahanan Hambalang Bogor, Jakarta. Ketemu pedagang kelima roti dan martabak unyil, ikulah Pak Didik Asyiduri juga mengalami hal yang sama, Pak. Ketika teman-teman datang ke warteg, datang ke Pecel Lele, soto Lamongan dan sebagainya, kenyataannya sama. Ada puluhan juta rakyat kita hari ini terjerembab hanya sekedar buruh jual, buruh produksi untuk isi perut dirinya dan keluarganya. Saudara-saudara, yang ketiga, saya dapat keluar dari berbagai wilayah, termasuk dari Cirebon datang ke Pondok Gede Center, menceritakan hampir kuat kenapa pasar Tegal Kubuk hari ini omsetnya ada berapa puluh persen dan sebagian besar kembali. Begitu juga datang ke kantor dari JBM Tanah Abang, 650 tenar di Tanah Abang di JBM anjlok itu. Saudara-saudara, di 14.500 pasar tradisional pun
mengalami anjloknya omset sampai 67%. Hari ini 4,1 juta warung kelontong yang dulu saya protes ketika paket September 2015 oleh Presiden Jokowi memperlonggar izin retail modern dan boleh ke seluruh pelosok negeri. Yang hari ini 2015 hanya butuh waktu 9 tahun Pak Ari Mustafa melahirkan orang terkaya nomor 6, pemilik Alfamart Joko Susanto. Itu menggerus warung-warung. Hari ini lebih jalan dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja PP 7 2021. Negara merubah skala omset dan modalitas usaha mikro kecil menengah hingga 50 miliar masih masuk dalam skala UMKM. Mohon maaf Pak Ari Mustafa, warung kelontong kita hari ini, pasar tradisional kita hari ini digerus oleh infiltrasi para pemilik modal usaha dan para orang kaya di Republik ini. Mereka menyewa namanya Ali Mansur, menyewa namanya Mbak Ari, menyewa namanya Mbak Ida, sewa rumah, membuka tenan kebutuhan pokok lengkap dengan pelayanan yang sangat istimewa, ber-AC, support digital ekonomi, beli minyak 2 liter saja diantar dengan harga yang terjangkau. Jadi bukan hanya disruption akibat digital ekonomi. 4,1 juta warung kelontong, 14 juta pedagang di pasar tradisional hari ini omsetnya. Di tengah 9,9 juta Gen Z menganggur, 10 juta kelompok menengah jatuh ke kelompok miskin, dan peningkatan pekerja informal 3,49%. Saudara-saudara, ini juga terjadi di usaha-usaha kuliner, juga terjadi di sektor pertanian, perikanan. Mohon maaf, saya pernah nyangkut di pelabuhan terbesar di Lampung, di Bandar Lampung, juga di Bengkulu, dan di beberapa pelabuhan yang lain, termasuk di Banten. Nelayan kita itu semuanya miskin, Pak Boy. Ekonomi dikuasai 1, 2, 3, maksimal 10 dari saudara kita sendiri. Kemarin di Banten saya sampaikan, ternyata bangsa kita ini lebih kejam dibandingkan bangsa asing kalau membunuh saudaranya sendiri. Di pasar-pasar biasa, panarnya. Anda di sana tadi kawan berapa? 5.500. Saya dapat itu biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan keyakinan diri saya pribadi bahwa Indonesia sudah berubah, transisi dari era reformasi ke era keadilan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang punya tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat dan kompleks di tengah tatanan dunia baru, dunia global yang sangat tidak menguntungkan hari ini. 2030 harus sukses menjemput puncak bonus demografi. Itu bukan pekerjaan mudah dan bukan seperti membalik tangga. Saudara-saudara, 100 hari Presiden Prabowo jatuh hari ini. Saya sebagai ketua umum, baik Ketua Umum Asosiasi Bikan Indonesia, Ketua Umum KRIS dan Presiden Kolonial Indonesia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang telah membuktikan konkret berpijak, berdiri tegak di atas kepentingan PKL dan UMKM Indonesia dengan PP 47 2024 penghapusan 1 juta utang UMKM,
mundurnya Gus Miftah dan utusan Gus Presiden karena menghina PKLSK Senasi Magelang Jawa Tengah dan dikembalikannya Kepres tata kelola susu dampak kejadian mandi susu di Boyolali dan di Malangga Timur ke Kepres sebelumnya. Saudara-saudara, namun itu tidak cukup. Indonesia agar sukses menjemput puncak bonus demografi ada syaratnya. UMKM yang hari ini 65,4 juta 2020-30 harus ada 100 juta UMKM yang unggul. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti tadi saya sampaikan, atas panggilan inilah kita tegak lurus. Ini yang pertama, mendukung penuh dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2024-2029, juga tegak lurus dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini penting. Kalau ada bupati, wali kota, gubernur, bahkan Presiden Prabowo Subianto keluar dari koridor komitmen kepada PKL dan UMKM, saya tegaskan kembali apa yang saya tegaskan tanggal 25 Februari 2018 di Pendopo Agung, program Mojokerto Jawa Timur, pada saat puncak hari lahir ABRI ke-25. Saya akan pimpin sendiri revolusi ekonomi rakyat Indonesia untuk mempertahankan harga hidup. Saudara-saudara, yang kedua, kalau di Korea Selatan, misalkan Mbak Ari dari Bali datang ke DPP Asosiasi Pedagang Indonesia menyampaikan ide gagasan, Pak Ketum, Pak Dokter, saya punya ide akan membuka usaha terang di Jakarta. Itu kalau di Korea patutnya langsung didampingi yang namanya Badan Perekonomian Rakyat Republik Korea. Idenya diterjemahkan terlebih lanjut, didampingi untuk membuat studi pelayanan, didampingi untuk lembaga keuangan, didampingi membuka sampai pagi. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan saya minta kepada Presiden, karena Indonesia tidak akan mungkin mampu mencetak 100 juta UMKM unggul kalau kabinet merah putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak punya cetak biru 100 juta PKL UMKM unggul. Saudara-saudara, pada BRI Outlook 2024, saya ingat betul Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyampaikan bahwa budget negara untuk UMKM itu sangat besar, ratusan triliun rupiah per tahun. Sampai hari ini kredit usaha rakyat yang dimulai sejak era Susilo Bambang Yudhoyono 2007 sudah ribuan triliun. Namun tidak efektif, bahkan banyak disalahgunakan, banyak kredit fiktif dan pengalihan kredit sehingga tidak ada dampak kepada UMKM di Republik ini. Apa yang disampaikan Sri Mulyani adalah benar, Pak Ari Mustofa. Di Menkyu ada uang anggaran untuk UMKM. Di KKP ada, di Mentan ada, ekonomi kreatif ada, perindustrian perdagangan, Menko UMKM, LPDB, PNM dan yang lain. Namun budget ini berserakan dan tidak bisa dikomunisasi, dilingkitkan karena pola kekuasaan di Republik ini antara MenkKP sama Menpan tidak bisa direct untuk koordinasi dampak Menko yang berbeda. Oleh karena itu,
pada kesempatan yang mulai ini di halaman 32 Asosiasi Tingkat Indonesia, sekali lagi saya memohon dengan penuh rasa hormat, dengan rendah hati, dengan tujuan Indonesia sukses menjadi puncak politik kooperatif, mampu mencetak 1 juta UMKM yang unggul. Presiden Prabowo Subianto membentuk satu rumah, satu bank data integrasi UMKM, pendampingan dari hulu hingga hilir, sinergi, kolaborasi, kerjasama, dan bersama-sama pemerintah swasta, serta dilinkirkan dengan industri, investasi, dan hilirisasi, yaitu berupa sebuah badan yang dibawa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diberi otoritas khusus sebagaimana Kepres Presiden RI tahun 72 terkait dengan Badan Urusan Logistik Republik Indonesia. Tanpa adanya Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia, saya mohon maaf, keinginan Presiden, anggota kabinet 109 orang digagal di Kertanegara, di Hambalang, sama di Gunung Kidul, lari cepat revolusioner menyelesaikan semua masalah, akan terbentuk dengan berbagai hambatan. Oleh karena itu, keberadaan DPR RI ini merupakan sebuah niscaya Indonesia. Di Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mungkin di Satgas Mineral itu ada aturan. Setiap investasi masuk ke Indonesia itu 30% harus UMKM. Tapi karena Indonesia tidak punya master plan, aturan ini hanya ditandatangani saudara Bari menjadi aturan retorika Bari. Tidak ada satupun naturalisasi. Berbeda dengan di Korea Selatan. Kalau Pak Konya investasi di Korea Selatan, Badan Perekonomian Rakyat Republik Korea, Pak Konya langsung menghitung. Begitu ditandatangani sama pemerintah, UMKM langsung jalan. Begitu juga kalau nanti ada satu data integrasi, apa yang harus dilakukan oleh Menteri Koperasi, Menteri UMKM, kementerian lain harus inline, nggak boleh tumpang tindih, nggak boleh kontradiktif. Artinya siapa mengerjakan apa ini jelas. Dengan badan ini pula 100 juta itu bisa kita mapping. Menteri kerjakan apa, bupati kerjakan apa, gubernur kerjakan apa. Tapi syaratnya satu, saudara. Di berbagai kesempatan juga saya sampaikan, ketika Presiden ingin swasembada pangan 2007-2008 swasembada energi sukses menjemput puncak manusia muda, syaratnya cuma satu. Titah Presiden Prabowo Subianto harus menjadi titah Raja Nusantara, dijalankan oleh seluruh aparatur pemerintah dan pejabat negara, serta tegak lurus menegakkan hukum. Yang korupsi dihukum seberat-beratnya, yang korupsi juga dihukum seberat-beratnya, tidak boleh terlalu. Oleh karena itu, pada kesempatan HALA ke-30 ini, saya sampaikan bahwa cetak biru 100 juta PKL UMKM sebagai prasyarat Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi itu adalah keniscayaan bagi Indonesia. Saudara-saudara, apa resikonya ketika Indonesia tidak mampu menjemput puncak bonus demografi? Mohon maaf, akan terjadi dalam waktu secepat-cepatnya. Semakin banyak anak-anak kita, saudara kita, adik-adik kita mungkin mudah-mudahan itu termasuk kita ataupun kita. Kalau Ali Masun keksi kita bisa mungkin buat kita nyanyi ala kadarnya jadi benar. Atau yang paling ekstrim
Ketika saudara Arif Mustafa sudah kelihatan mobilnya keluar, oh Pak Arif Mustafa sudah datang, rumahnya kosong. Kita ambil atau nilai keluar. Kalau anak sudah nangis, kemudian istri bawa karena kebutuhan tidak terpenuhi. Psikologi manusia semuanya sama. Risikonya membudaknya pengangguran, kemiskinan akan terjadi ancaman serius terjadinya kelaparan dari Indonesia. Kalau ini tidak dikendalikan secara secepat-cepatnya akan mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang mulia ini di hari ulang tahun ke-32 Asosiasi Bidang Indonesia bertepatan dengan Imlek Gong Sibaca. Kami atas nama Asosiasi Bidang Indonesia, atas nama PKR UMKM di seluruh tanah air, juga atas nama rakyat kecil, memohon dengan hormat terhadap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk secepat-cepatnya membentuk Badan Perekonomian Rakyat PGR Republik Indonesia. Karena ini sangat penting, saya minta teman-teman semuanya harus menyuarakan di daerah wilayahnya masing-masing. Kalau kemarin 5 hari 7 hari yang lalu ada 3 wakil ketua DPRD Gorontalo datang ke kantor Pondok Gede Center. Juga sepakat bahwa BPR RI ini akan didorong melalui mekanisme yang ada dan berharap Presiden segera membentuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas perkenan saudara-saudara masih punya semangat yang kuat untuk berjuang di lapak pedagang kaki lima. Dan bergerak, insya Allah perjuangan kalian akan jauh lebih mudah. Yang terakhir, kalau Anda berjuang, kalau Anda oposisi, kalau Anda bersama pemerintah, harus totalitas. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pelajar. Karena hari ini sudah kita tekad bulatkan 5 tahun ke depan kita mengawal. Tidak lulus sama Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.